Apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like, thank you ya beb. Nah jadi setiap hari jangan lupa kita menjaga kesehatan ya beb ya, dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, makan makanan yang bergizi, terutama makan sayur yang banyak, dan minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang ya. Nah jadi hari ini saya mau share 8 dosa istri terhadap suami. Nah yang nomor 6 ini kebiasaan sering terjadi. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah buat kalian para pasutri nih ya, kira-kira udah tahu nggak ya apa aja sih keseharian itu dosa istri yang sering terjadi gitu ya beb ya. Nah yang pertama itu adalah tidak taat pada suami. Ketika seorang wanita itu menjadi istri, maka dia itu seharusnya taat kepada suaminya. Maka dia harus taat sepenuhnya kepada suaminya. Patut secara totalitas. Tentu taat dan patut di sini dalam hal yang baik tentunya. Maka bila suami meminta melakukan ini dan itu, maka istri wajib menurutinya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jika istri membangkang, maka itu dosa besar baginya. Nah yang kedua adalah membicarakan kekurangan aib suami kepada orang lain. Jadi yang seperti ini beb harus dijauhi ya. Jika terus-menerus kalian melakukannya, ini bisa menjadi sebab berkurangnya keharmonisan rumah tangga, bahkan bisa menjadi retak tentunya. Dan tentunya menjadi dosa besar bagi istri yang melakukan perbuatan tersebut. Nah yang ketiga adalah menolak ajakan suami di tempat tidur tentunya, selama tidak ada unsur syar'i yang menghalangi istri untuk melayani suami, maka dia wajib memenuhi permintaan suami. Tetapi jika menolak tanpa ada alasan yang kuat, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan kutukan dari para malaikat sampai pagi. Nah yang keempat adalah cemburu buta yang berlebihan. Sangat wajar jika seorang istri itu cemburu. Sangat wajar jika seorang istri itu memiliki cemburu, selama itu wajar dan sesuai koridor syar'i tentunya. Tapi jika itu hanya cemburu buta dan sangat berlebihan, maka berhati-hatilah. Karena jika kalian memelihara sifat yang seperti ini, hati kalian itu akan dipenuhi dengan buruk sangka gitu beb. Jadi setiap hari itu buruk sangka, negatif aja. Setiap suami keluar dari rumah pergi kerja gitu kan ya, padahalnya pergi kerja nih ya, nggak kemana-mana. Tetapi karena kalian mempunyai sifat seperti ini, bawaan kalian itu ya udah negatif aja gitu ke suami ya. Jadi kalau bisa yang punya sifat seperti ini hilangkan aja ya beb, demi keharmonisan rumah tangga. Dan jika kalian seperti ini terus beb, menjadi awal mula pertengkaran, bisa aja pertengkaran itu menjadi lebih besar ya beb ya. Nah yang kelima itu adalah meminta keluar rumah tanpa meminta izin suami. Jika suami sedang pergi kerja gitu, jadi dia udah keluar dari rumah ya beb ya, dan kamu sedang ada keperluan, misalnya pengen keluar rumah gitu, kamu entah mau membeli apa atau punya urusan apa gitu ya beb. Pokoknya intinya kalau kita keluar dari rumah, kita itu harus minta izin ke suami. Jadi zamannya udah canggih ya beb ya, semua udah punya telepon. Jadi udah kan telepon aja suami minta izin gitu ya. Nah yang sebenarnya itu seperti itu beb, mau keluar rumah minta izin suami gitu di telepon. Jadi bila istri melanggar, maka itu adalah perbuatan dosa.
Nah, jadi gini ya Beb ya, sebenarnya itu bagus sih, hal bagus ya di dalam agama kita. Coba bayangkan misalnya kalian pergi keluar dari rumah, tapi kalian tidak telepon, tidak ngabari suami, terus kita kan nggak minta yang gimana gitu ya Beb ya. Di saat kalian keluar rumah, kalian pergi, nggak taunya kalian diserempet dengan orang gitu ya. Memang sih serempetnya itu nggak parah-parah amat, tetapi itu kan membuat tubuh kalian itu cedera. Nah, bayangkan misalnya ini, kalian udah lecet, motor kalian udah lecet, terus misalnya kalian balik ke rumah, pas sorenya suami pulang kerja, alih-alih nampak istrinya udah lecet-lecet, udah berdarah-darah, gimana nggak kecewanya suami kalian ya Beb ya. Pasti dia kecewa, pasti dia nyalahin kalian. Karena apa? Kalian tidak meminta izin kepada suami, atau kalian tidak nelpon dia, kasih kabar kemana kalian pergi ya Beb ya. Nah, jadi usahakan yang kalian tidak pernah mungkin memberikan kabar di saat kalian keluar rumah. Nah, cobalah kalian memberikan kabar lagi Beb, di telepon, kalian mau kemana, kesini. Jadi agar suami tahu, biar suami nggak cemas ya Beb ya. Nah, yang keenam itu adalah berhias tetapi bukan untuk suami. Apabila di saat bersama suami kalian itu tampil apa adanya, tetapi saat kalian keluar rumah kalian berhias diri, maka yang seperti ini harus dihentikan ya Beb. Sebab itu adalah perbuatan dosa, karena bisa menjadi fitnah bagi kaum lelaki tentunya. Nah, yang nomor 6 ini memang banyak terjadi ya Beb ya. Saya minum dulu ya Beb. Nah, jadi gini Beb, zaman sekarang itu banyak terjadi yang seperti ini Beb. Di rumah bersama suami dia hanya tampil apa adanya gitu ya, hanya pakai daster dipakai itu dari pagi sampai sore lagi. Pas suami pulang sore masih pakai daster juga gitu ya, rambutnya udah acak-acakan, wajahnya udah pucat gitu kan ya, tanpa ada merah merona di wajahnya gitu kan ya. Belum lagi bau bawang atau bau ikan asin gitu ya Beb ya. Kalau punya anak bayi mungkin ada bau pesingnya gitu ya. Tetapi di saat dia keluar rumah, mungkin keluar rumahnya itu tidak bersama suami ya Beb ya. Wah, gayanya necis, udah sama kayak artis-artis Korea gitu. Lipstiknya tebel, warnanya merona gitu kan ya. Apa aja pakai bedak itu, fondasi sama bedak itu udah tebel gitu ya. Belum alisnya udah kayak artis aja gitu. Pakai sendal yang tinggi, pakai baju yang cantik, pokoknya gayanya di saat keluar rumah itu orang sampai pangling ya Beb ya. Nah, jadi yang begitu sebenarnya nggak boleh ya Beb ya. Jadi lebih bagusnya itu di saat kita, walau kita di rumah, sesibuk apapun kita, jadi usahakan sebelum suami sampai di rumah, di saat dia pulang kerja, kita itu udah mandi, udah fresh. Jadi di saat kita udah mandi, udah fresh, kita pakai wangian, baju daster jangan kita pakai lagi. Jadi kita pakai baju yang suami suka gitu. Misalnya suami kan suka melihat kalian memakai celana misalnya kan ya, atau dress. Nah, bisa kalian pakai itu. Kalian poles lah sedikit bibir kalian itu biar ada merah-merahnya gitu ya. Kalau nggak mau pakai bedak ya udah pakai lipstik aja gitu kan ya, biar nggak pucat gitu. Jadi semprotkan wangian, udah harum. Jadi di saat suami pulang kerja, suami juga fresh gitu ya Beb ya. Sampai di rumah juga fresh karena dia melihat istrinya juga udah cantik, udah wangi. Jadi ya udah seneng gitu suami ya. Jadi kalau bisa seperti itu Beb. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh itu tidak menghormati keluarga suami. Wanita yang tidak menghormati mertuanya atau anggota keluarga suaminya bukanlah wanita yang baik
Selanjutnya yang ke-8, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan suaminya. Hendaknya istri itu tidak mengeluh atas pemberian yang tidak seberapa itu, melainkan mengelolanya dengan baik. Dia juga harus mengoreksi kehidupan rumah tangganya juga. Mungkin saja ada dosa yang membuat rezekinya itu tertahan. Nah, jadi Beb, jika kalian merasa ada dosa gitu ya, membuat rezeki kalian itu seret gitu ya, nah cobalah kalian itu bertaubat, mungkin ya, sholat gitu ya, mohon ampun kepada Allah. Atau kalian udah tahu gitu, dulunya kalian pernah melakukan kesalahan dengan seseorang, nah kalian bisa jumpai orang itu ya Beb ya, dan minta maaf secara langsung. Nah itu lebih baik Beb. Nah itulah penjelasan saya mengenai 8 dosa istri terhadap suami. Nah kira-kira buat kalian itu yang udah nikah, di nomor berapa yang sering kalian lakukan? Maksudnya itu kalian sering melakukan kesalahan itu dalam sehari-hari di nomor berapa? Apakah hampir semuanya dari 1 sampai 8 kalian melakukan kesalahan? Enggak mungkin ya Beb, mungkin ada beberapa poin ya. Nah jadi buat kalian tuh yang udah paham, nah jadi coba dirubah ya Beb ya. Jadi agar kalian itu tidak berbuat dosa setiap hari terhadap suami ya Beb ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like.